Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Hari ini saya akan membahas tentang masuknya agama Hindu di Nusantara. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita harus memahami konsep Hinduisme terlebih dahulu. Hindu adalah ajaran Brahma yang menyatu dengan kearifan lokal. Dengan kata lain, agama Hindu berakulturasi dengan kearifan lokal setempat. Oleh karena itu, Hindu Bali bisa berbeda dengan Hindu Kaharingan, namun tetap memuji Tuhan Yang Maha Esa. Yaitu siapa? Yaitu Sang Hyang Widiwasa. Jadi, kita di sini harus memahami bahwa Hindu itu bukan politeisme seperti misalnya dewa-dewa Yunani, misalnya dewa-dewa Romawi. Itu Hindu berbeda. Hindu itu monoteisme karena apa? Karena dewa-dewa yang kita lihat-lihat itu kayak misalnya di film-film India gitu, kita kan suka lihat ya kayak misalnya kayak Dewa Indra, Dewa Siwa segala macam gitu kan. Itu mereka bukan apa ya, tubuh yang terpisah gitu, tapi mereka ada tubuh yang satu. Mereka itu manifestasi dari Tuhan itu sendiri, dari Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri, yaitu siapa? Yaitu Sang Hyang Widiwasa. Nah, saya jelaskan sedikit supaya kita lebih paham ya. Tuhan dalam keyakinan Hindu itu dapat bermanifestasi. Manifestasi itu dapat artinya itu perwujudan Tuhan di dunia ini. Misalnya ketika Tuhan menciptakan, ia disebut Brahma. Ketika Tuhan memelihara alam semesta ini, dia disebut Wisnu. Dan ketika Tuhan melebur sesuatu di alam semesta ini, ia disebut Siwa. Tapi ketiga apa ya namanya ini, nama Tuhan ini tuh nama yang apa, dia tuh satu, yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Jadi mereka itu bukan kesadaran yang terpisah atau orang yang berbeda, tapi mereka itu satu, gitu. Jadi, kalian jangan menganggap kayak, wah Hindu ini kayaknya politeisme kayak, apa misalnya namanya tuh Romawi atau Yunani, itu beda ya teman-teman, gitu. Jadi kita lanjut ya. Nah, yang pertama itu kita bahas latar belakangnya. Latar belakangnya kenapa sih Hindu tuh bisa masuk ke Nusantara? Yang pertama itu karena letaknya itu strategis di jalur perdagangan dunia dan ini membuatnya sering dikunjungi pedagang-pedagang asing. Kita tahu kan Indonesia ini diapit oleh Indonesia atau Nusantara ini tuh diapit oleh dua benua dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan juga benua Asia dan benua Australia. Nah, ini menyebabkan Indonesia tuh pasti dilalui oleh jalur perdagangan gitu. Kalau di Cina kan kita mengenal tuh namanya jalur sutra kan. Nah, kita juga punya jalur sutra, tapi namanya jalur sutra laut. Karena apa? Karena jalur ini tuh sering dilewati oleh para pedagang-pedagang dari misalnya kayak Eropa yang mau ke Asia, Asia Timur tuh pasti kan lewatnya Asia Tenggara dulu, khususnya Indonesia gitu. Nah, yang kedua itu adanya hubungan dagangan dan pelayaran antara pedagang India dan penduduk lokal di pesisir Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Makanya sama makanya tuh apa sih namanya? Yang apa ya? Masuknya Hindu tuh juga salah satu jalurnya itu tuh kan ada 4 teori ya. 3 atau 4 teori lah. Yang pertama tuh teori Brahma, teori Ksatria, teori Sudra, dan teori Waisya. Nah, saya jelaskan sedikit tentang kasta-kasta dalam agama Hindu ya, agar kita mengerti penjelasan selanjutnya. Jadi di Hindu itu tuh ada yang namanya kasta, catur kasta. Nah, catur warna namanya. Nah, catur warna ini tuh dibagi 4. Yang pertama itu ditempati oleh Brahma, kasta Brahma. Biasanya tuh namanya kalau di Bali ya, di Bali tuh biasanya ciri khasnya tuh kayak misalnya tuh kayak ide bagus,
Ida Ayu, nah itu tuh Brahma, kasta yang paling tinggi itu Brahma. Nah yang kedua itu Satria. Satria itu kayak misalnya kayak prajurit, kayak misalnya tuh raja-raja. Nah itu tuh kastanya itu kesatria. Misalnya ciri khasnya tuh kayak misalnya anak agung gitu loh, anak agung. Nah itu satria tuh. Nah terus yang ketiga ini Waisya. Waisya ini tuh para pedagang gitu. Nah contohnya saya lupa, cuman ya nanti kalian bisa cari sendiri lah di Google ya. Nah dan yang terakhir itu Sudra. Sudra itu kasta yang bukan yang paling bawah sih kita sebutnya ya, karena ya semua kasta ini kan kayak setara gitu loh. Yang membedakan karena pekerjaan mereka aja gitu loh. Karena Sudra ini tuh biasanya kayak rakyat-rakyat biasa, rakyat jelata gitu. Nah ciri khasnya tuh kayak ada namanya tuh kayak Wayan, kayak misalnya Made. Wayan itu anak pertama, Made itu anak kedua, terus misalnya Komang anak ketiga, dan Ketut anak keempat. Kalau misalnya ada anak kelima nih, nah itu balik lagi ke Wayan, Made, Komang, Ketut, nah gitu seterusnya gitu ya. Gitu ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu keterbukaan masyarakat Nusantara terhadap budaya luar serta kemampuan lokal dalam menyerap budaya asing tanpa kehilangan jati diri. Seperti yang saya sebutkan di awal itu kayak Hinduisme itu adalah ajaran Brahma yang menyatu dengan kearifan lokal. Nah, oleh karena itu agama Hindu ini cepat diterima di Nusantara karena apa? Karena tuh dia nggak menentang kayak nggak menentang kearifan lokal yang sudah ada gitu loh. Kan sebelum Hindu datang kan kita kan udah punya kayak animisme dan satu lagi dinamisme kan. Nah itu tuh mereka tuh kagak tidak menentang itu, cuman kayak ya kita bisa dikolaborasiin lah gitu. Yang tadinya kan misalnya animisme nyembah, misalnya kayak animisme tuh kan kayak menganggap semua benda ini tuh yang dikeramatkan itu kan punya roh gitu. Nah mereka tuh berakulturasi, oh digeser dikit nih kayak yang punya roh itu misalnya kayak roh-roh itu tuh dari sang pencipta, dari Tuhan yang Maha Esa, Sang Hyang Widiwasa sendiri gitu. Makanya lama-lama tuh mereka tuh berakulturasi dan menyatu dengan kearifan lokal. Oleh karena itu mereka tuh cepat diterima gitu loh. Itu ya teman-teman. Makanya juga misalnya adat di Bali itu Hindu Bali sama Hindu Karingan di Kalimantan itu beda karena memang kearifannya beda, karena memang adat istiadatnya beda gitu. Tapi bukan berarti mereka tuh beda agama, mereka tuh tetap menyembah Sang Hyang Widiwasa itu sendiri. Nah, saya pernah lihat kayak dari Sloka Weda itu ada ayat yang menyebutkan gini kayak orang pokoknya gitu saya lupa, pokoknya intinya tuh artinya tuh kayak orang bijak itu menyebut Tuhan dalam berbagai nama gitu. Jadi ya misalnya di Bali itu dah disebutnya kan Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah beda lagi kalau kita ke Hindu Karingan. Hindu Karingan itu nyebutnya itu misalnya, mohon maaf ya kalau misalnya ada salah mohon di komen aja. Kalau nggak salah itu Anjing Hatala Langit. Nah kedua-duanya ini tuh sama, cuman beda nama aja gitu loh. Karena yaitu akulturasi dengan kearifan lokal tadi gitu ya teman-teman, ngerti ya? Oke kita lanjut. Nah selanjutnya itu ada teori masuknya agama Hindu di Indonesia. Seperti yang saya sebutkan tadi kan ada 4 ya. Yang pertama itu teori Brahma. Hindu dibawa oleh kaum Brahmana yang diundang oleh penguasa lokal untuk kegiatan keagamaan. Nah, ini tuh kita bisa lihat di prasasti-prasasti Yupa yang ditinggalkan oleh kerajaan Kutai Martadipura kalau nggak salah. Kalau Kutai Kertanegara kan yang Islam itu ya.
Kutai Martadipura. Nah, di prasasti-prasasti Yupa itu kan pernah disebutkan bahwa Raja Kudungga mengundang pendeta dari India dan menyumbang sekitar 40.000 ya, ini koreksi kalau saya salah, 40.000 ekor sapi ya untuk upakara gitu ya, nyatnya atau apalah itu saya kurang tahu ya. Itu, nah ini tuh buktinya itu ya teman-teman, kalau yang teori Brahmana yang pertama ini. Salah satu buktinya tuh kita bisa lihat di Prasasti Yupa yang ditinggalkan oleh kerajaan Kutai Martadipura. Nah, selanjutnya itu teori ksatria. Hindu dibawa oleh para prajurit India yang melarikan diri dari konflik politik di negerinya. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa kan dalam berpolitik dan bernegara itu kan gak selalunya mulus-mulus aja ya. Pasti ada aja tuh goncangannya gitu loh. Misalnya ini nih, kan kayak Hindu ini dibawa oleh para prajurit yang melarikan diri dari konflik politik di negerinya. Jadi kan ya mungkin bisa aja, cuman kayak buktinya ini kurang kuat karena ya dia nggak punya bukti konkretnya gitu loh teman-teman. Jadi kayak teori yang kedua ini rada lemah gitu. Nah, terus yang ketiga, teori Vaishya. Pedagang India menyebarkan agama Hindu melalui interaksi ekonomi dan budaya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi teman-teman, Indonesia ini kan dilalui oleh jalur sutra laut, ya kan? Pasti misalnya pedagang-pedagang, saya bilang tadi pedagang-pedagang dari Eropa. Nah, Eropa itu kan pasti melalui India tuh. Nah, India bisa aja dia tahu kayak, wah misalnya dia mau ke Jepang, mau ke Cina, tapi dia malas lewat jalur sutra yang biasa yang di darat itulah. Nah, pasti dia kan mikir nih, lewat laut bisa nih kayaknya, soalnya dari Eropa itu pasti lewat laut dan mereka tuh bawa misalnya kayak sutra gitu. Nah, mulailah mereka tuh berdagang, mereka juga berdagang rempah-rempah loh gitu. Makanya mulailah pedagang-pedagang India ke Indonesia untuk berdagang. Mungkin juga ada yang singgah atau menetap gitu loh. Jadi ya teori yang ketiga ini tuh termasuk kuat ya teman-teman gitu. Nah, yang keempat itu ada teori arus balik. Orang Nusantara belajar ke India dan membawa pulang ajaran Hindu. Nah, ini bisa jadi salah satu penyebab tersebarnya agama Hindu di Nusantara ya teman-teman. Karena balik lagi penyebarnya ya ini juga bisa jadi sih, karena kan mereka itu kan juga kadang kita tuh mengirim orang untuk belajar gitu kan di luar sana, misalnya kita ke India. Di situ kan enggak itu Nalanda, saya lupa. Nah, itu kan misalnya aja nih orang kita tuh ke India, terus dia bawa pulang ilmu-ilmu yang dia dapat dari India sana, dan akhirnya dia ajarkan dan dia sebarkan di Nusantara gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses penyebaran. Pada awalnya berkembang ini di pesisir tadi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa teori ketiga itu teori Vaishya itu kan termasuk kuat ya teman-teman ya. Karena buktinya tuh ini, awalnya itu cuman berkembang di wilayah pesisir. Nah, lalu perlahan-lahan masuk ke wilayah pedalaman gitu. Nah, kedua itu disebarkan melalui perkawinan antar budaya, pendidikan, dan pengaruh politik kerajaan-kerajaan Hindu. Yang ketiga itu kerajaan Hindu pertama, kerajaan Kutai di Kalimantan Timur dan Tarumanagara di Jawa Barat. Dan yang terakhir itu agama Hindu mulai masuk ke Nusantara pada awal abad 4 dan bukti utamanya adalah prasasti Yupa dari kerajaan Kutai. Kurang lebihnya abad keempat di Kalimantan Timur, salah satu prasasti tertua yang menunjukkan penyebaran agama
merupakan ritual agama Hindu nyatnya untuk Dewa Siwa. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ini tuh, agama Hindu itu mulai masuk ke Indonesia ketika, Raja Kudungga itu mengundang biksu pendeta ya, pedanda dari India untuk melakukan nyatnya. Nah, nyatnya untuk Dewa Siwa. Nah, nyatnya ini tuh kayak suatu ritual gitulah untuk, pokoknya untuk Sang Hyang Widi Wasa itu, gitu. Makanya, nah ini tuh ditulis di Prasasti Upa, makanya ini tuh disebut sebagai yang teori Brahmana itu disebut sebagai salah satu teori terkuat mengapa Hindu tuh bisa menyebar di Nusantara gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada bukti arkeologis. Yang pertama itu Yupa. Yupa dari Kutai Martadipura di Kalimantan Timur, abad keempat, dan menyebutkan bahwa Raja Mulawarman melakukan nyatnya kepada Dewa Siwa. Dan yang kedua itu Prasasti Tarumanegara di Jawa Barat, abad ke-5 sampai ke-6. Prasasti Cioruten, kebun kopi, tugu, dan mencatat nama-nama Raja Purnawarman dan simbol Wisnu. Kalian pernah masuk ke Museum Sejarah Jakarta nggak? Nah, di situ tuh ada replika batu prasasti Cioruten kalau nggak salah. Nah, itu tuh di situ ada tapak kakinya Raja Purnawarman, dan itu tuh disebut sebagai simbol kaki Dewa Wisnu gitu. Nah, yang ketiga itu Prasasti Dinayo dan Porong di Jawa Timur atau Jawa Tengah. Menunjukkan tahun Saka 628 dan Saka 785. Nah, ini tuh berisikan tentang memuja Resi Agastya dan menyebutnya sebagai Agastya Yatra dan Pita Segara. For your information ya teman-teman, Resi Agastya itu sebagai salah satu penyebar agama Hindu di Bali. Ya, ini lebih spesifiknya di Bali ya, teman-teman gitu. Jadi kalian kalau misalnya nanya, Resi Agastya itu siapa? Pokoknya Resi Agastya itu penyebar agama Hindu di Bali. Lebih spesifiknya tuh Bali ya, teman-teman. Dan tambahan supaya kalian tahu aja, di Bali itu kan orang Bali itu terbagi menjadi 3. Ini bukan pemogokan atau rasisme atau semacamnya ya. Ini cuman untuk informasi aja. Dibagi menjadi 3, yaitu Bali Age, Bali Mule, sama Bali Majapahit. Nah, Bali Age ini tuh memang penduduk asli Pulau Bali ya. Penduduk asli Pulau Bali itu namanya Bali Age. Nah, Bali Mule itu ya inilah murid-muridnya Resi Agastya ini. Nah, murid-muridnya Resi Agastya ini yang membawa Hindu dan menyebarkan di Pulau Bali dan mereka menetap. Nah, murid-muridnya ini disebut orang-orang Bali Mule. Nah, Bali Majapahit ini adalah mereka yang dari Majapahit tuh kabur mengungsi ke Bali untuk mencari swaka atau perlindungan gitu, karena kerajaan mereka runtuh kan saat Islam mulai menyebar gitu. Dan yang terakhir itu Prasasti Cangge di Magelang pada abad ke-7 sampai ke-8 menyebutkan bahwa pembangunan lingga dan dinasti Sanjaya dalam bahasa Sanskerta dan Palawa. Nah, ini bukti-bukti arkeologisnya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengaruhnya terhadap kehidupan di Nusantara. Yang pertama itu kita bahas di sistem pemerintahnya dulu. Munculnya konsep raja sebagai dewa atau dewa raja. Saya lupa itu raja apa ya. Pokoknya Jawa. Saya lupa itu. Dia tuh sampai kayak menyatakan bahwa dirinya itu adalah Siwa Buddha. Nah, itu salah satu pengaruhnya di pemerintahan. Nah,
Yang kedua itu adalah ada sistem kasta. Sistem kasta yang seperti yang saya sebutkan tadi ya, Caturwangsa namanya. Kalau di Wedanya itu ya Caturwangsa. Sebenarnya tuh kasta bukan berarti kayak, mendiskreditkan orang ini tuh cuman kayak sebenarnya tuh cuman kayak membagi mereka dalam sesuai pekerjaan-pekerjaan mereka gitu loh. Jadi kayak gak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, semuanya tuh sama gitu loh. Cuman memang apa ya, pekerjaan mereka aja tuh yang berbeda gitu loh. Kayak misalnya Brahma kan biasanya tuh kan Brahma paling tinggi, terus Satria, terus Waisya, terus Sudra. Nah, sebenarnya tuh nggak gitu teman-teman. Sebenarnya tuh konsepnya tuh kayak mereka ya udah setara, sama mereka tuh di mata Tuhan. Yang membedakan tuh, pekerjaan mereka doang. Kayak misalnya kan Brahma, Brahma itu kan sebagai kan pendeta, misalnya kayak pedanda, jero mangku. Nah, itu kan, Brahma-Brahma tuh. Nah, terus yang kedua itu Waisya, Satria. Satria tuh itu kan kayak prajurit, terus kayak, raja-raja. Nah, itu udah gitu loh. Kayak Waisya misalnya pedagang, nah Sutra itu rakyat jelata, rakyat biasa. Udah kayak, ya udah pekerjaan mereka aja gitu loh, bukan kayak untuk membedakan kasta berdasarkan apa mereka lebih tinggi atau mereka lebih rendah tuh sebenarnya enggak gitu teman-teman. Gitu ya, ngerti ya? Nah, yang selanjutnya itu dalam bidang kebudayaan. Perkembangan seni sastra, arsitektur seperti candi, ukiran, dan sistem kasta. Nah, kita bahas yang seni sastra dulu. Seni sastra itu kan kita menghasilkan ya misalnya tuh kayak apa ya, kakawinan, babat-babat misalnya kayak, kakawinan Sutasoma, kakawinan Arjuna Wiwaha, kakawinan, eee, Gatotkaca itu dan berbagai macam yang banyak gitu kakawin-kakawinannya. Itu, contoh di sastra. Nah, kalau di arsitektur tuh kita bisa lihat tuh kayak misalnya candi-candi kayak misalnya kayak candi-candi Prambanan, candi apa tuh namanya, candi ya pokoknya candi-candi lah, misalnya kayak Prambanan, candi-candi Hindu tuh ya, kayak Candi Cangkuang satu-satunya candi di Jawa Barat tuh. Ya, ukiran dan masuknya itu ke candi tuh. Nah, terus penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa dalam prasasti dan sastra. Nah, kebanyakan itu ya prasasti-prasasti itu kan ditulisnya tuh pakai bahasa Pallawa, pakai bahasa Sanskerta, pakai huruf Pallawa gitu loh, teman-teman. Nah, segitu ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin kalau ada salah kata atau salah penyampaiannya mohon dikoreksi aja ya teman-teman. Kita di sini berdiskusi bareng-bareng karena saya masih belajar, kita semua juga masih belajar. Suksma, bye-bye teman-teman.